kisah yang teguh temani benakmu yang riuh, tubuh yang bijak, tidurlah. Esok pun kita melangkah, semesta bangun perlahan dengan mimpi yang jujur, dengan mimpi yang subuh. Inilah pengantar tidur, lepaskan sejenak letihmu, dipeluk kisah yang teguh, temani benakmu yang riuh. Sudah kukatakan, aku Timun Mas. Karya Riana Rizky. Sudah kukatakan, aku ini Timun Mas. Gadis muda belia itu masih berkeras hati mengatakan dirinya Timun Mas. Dua polisi di depannya sudah kehilangan kesabaran. Mereka ingin menyudahi semua kebohongan ini. Yang mereka inginkan hanya si gadis mengakui perbuatannya dan urusan mereka selesai. Mereka bisa kembali ke keluarga masing-masing. Tetapi kedua polisi itu sudah kehabisan cara untuk membuat gadis itu bicara. Secara konsisten ia menyebut dirinya Timun Mas, memiliki ibu angkat bernama Srini dan tinggal di pondok kecil. Umurnya baru saja masuk 17 tahun beberapa hari yang lalu. Polisi kesulitan menemukan informasi tentangnya. Orang-orang sekitar tempatnya ditemukan tidak mengetahui siapa dia, dari mana asalnya, dan bagaimana ia bisa berada di tempat kejadian perkara. Bersamanya di sebuah kompleks rumah mewah, ditemukan pemilik rumah mengapung di kolam renang. Kedua polisi itu berpikir si gadis muda belia sedang mencoba membodohi mereka. Timun Mas itu hanya dongeng, tidak ada, kata salah satu yang berkumis tipis. Ada, aku, kata gadis muda belia itu lirih. Arini masih dalam keadaan setengah sadar ketika diturunkan di tepi jalan, tepat di depan pasar. Kamar sewa Arini berada di belakangnya, di gang pasar. Sebuah lokalisasi sembunyi-sembunyi. Dalam keadaan normal, orang-orang akan memutari pasar dan melewati jalan kampung sebelum sampai di gang pasar. Tetapi ada peraturan, jika mereka mulai beroperasi, mereka tidak boleh mengikuti jalan normal, tetapi menerobos pasar dan melompati tembok pembatas. Mereka juga tidak boleh menerima kedatangan pelanggan ke gang pasar, demi keselamatan mereka bersama dari amukan warga. Meski dalam keadaan separuh kesadaran dikuasai alkohol, Arini masih mengingat aturan itu. Wajar. Ia sudah melakukan hal yang sama selama 17 tahun hidupnya. Dengan langkah setengah melayang, Arini menyusuri bidak-bidak pasar yang telah sepi. Nyali Arini tak kalah oleh sepi dan gelapnya pasar.
Ia terus berjalan hingga sampai di tembok pembatas. Arini membuka sepatu tumit tinggi dan melemparnya melewati tembok yang setinggi perut. Ketika sepasang tangan Arini meraih tembok, ia mendengar sayup-sayup tangis bayi. Nyali Arini masih baik. Alkohol rupanya memberi kontribusi dalam hal ini. Arini menajamkan pendengaran. Benar, suara tangis bayi. Arini mencari sumber suara. Keadaan yang remang dan kesadaran yang setengah hilang membuat Arini sulit menemukan lokasi. Ia hanya bisa mengandalkan pendengaran yang tidak bekerja dengan baik. Suara itu terdengar makin kuat. Terdengar jelas ketika Arini telah sampai di area pembuangan sampah pasar. Kesadaran Arini bertambah saat matanya menangkap sebuah tubuh kecil dibalut kain gendongan bermotif batik berwarna hijau. Nyaris tidak terlihat karena ditempatkan di atas tumpukan sampah timun yang berwarna senada. Arini mendekat. Bau sampah menyeruak di hidungnya. Arini menahan napas. Begitu Arini dan bayi itu tak lagi berjarak, Arini menggendongnya dan menjauh dari tumpukan sampah. Untung aku menemukanmu sebelum anjing-anjing yang terlebih dahulu melakukannya, kata Arini riang pada bayi itu sambil menyingkirkan beberapa ekor semut di kain gendongan. Meski ia masih terlampau kecil, tapi Arini sudah melihat kecantikan wajah si bayi. Suara tangis bayi itu sampai ke telinga Abang, pemilik lokalisasi. Ia datang ke kamar Arini. Abang bertubuh tinggi besar dengan rambut gondrong. Kamu tahu tidak boleh ada bayi di sini. Abang duduk di samping bayi yang tertidur di ranjang Arini. Setiap bayi yang dilahirkan di lokalisasi akan dibawa pergi tanpa tahu kemana, atau digugurkan sebelum ibu dan anak saling mengenal. Biarkan aku mengasuhnya. Aku janji, ia tidak akan merepotkan siapa-siapa. Tidak juga akan mengganggu jam kerjaku. Siapa yang akan mengurusnya kalau kamu pergi bekerja? Aku. Arini diam. Sehari bersama bayi itu membuatnya sudah merasa menjadi seorang ibu, seperti yang diinginkannya selama ini. Arini merasa tidak rela melepas bayi itu menghilang seperti bayi-bayi yang lahir di gang pasar. Kalau Kak Arini pergi, kami yang tidak keluar akan menjaganya. Kami akan merawatnya bersama-sama, kata para penghuni gang pasar. Arini adalah penghuni terlama gang pasar. Orang-orang seangkatannya sudah tidak ada lagi. Ada yang meninggal, kabur, atau dinikahi oleh pelanggannya sendiri. Tetapi Arini bertahan. Kalau kalian semua keluar, tidak semua keluar setiap malam dan di jam yang sama. Kami akan mengaturnya dan tidak akan membuat abang rugi. Baku saut terdengar agar bayi itu bisa bertahan di gang pasar. Baik, bayi itu boleh ada di sini. Abang menyerah. Tapi saat usianya 17 tahun, ia akan kuambil dan mengalami nasib yang seperti kalian. Para penghuni gang pasar riuh. Penghuni lokalisasi pun bersetuju untuk merawat bersama-sama bayi perempuan itu. Mereka senang. Arini tidak tenang. Waktu berlalu. Bayi itu tumbuh menjadi bocah berwajah cantik. Kulitnya kuning kecoklatan, rambutnya berombak, bola matanya hitam pekat. Seluruh penghuni gang pasar mengasuhnya. Terkadang ia tidur di kamar Arini. Terkadang tidak sama sekali dalam seminggu. Arini menyuapinya makan pagi. Makan siang dan malam dilakukan oleh yang lain.
Bocah itu berkeliaran semaunya, tetapi dalam pengawasan para penghuni gang pasar. Meski tanpa orang tua resmi, bocah itu tidak pernah kekurangan apapun. Sekarang usianya menginjak 5 tahun. Arini belum memberinya nama, tetapi semua memanggilnya Timun. Timun, kamu sudah makan? Kata seorang penghuni gang pasar yang baru saja pulang. Bocah yang dipanggil Timun itu bangkit dari tumpukan mainannya, menyambut kresek makanan yang disodorkan kepadanya. Kamu masih belum mau memberikannya nama? Tahun depan, dia usianya sudah pantas masuk sekolah. Dia tidak punya akta. Bagaimana bisa membuatkannya? Tidak satu pun di antara kita yang memegang KTP. Tidak satu pun dari mereka memiliki identitas. Mereka sudah ada di gang pasar sebelum usia mereka 17 tahun. Pun ada yang memiliki KTP, abang akan menahannya. Arini dan tetangga kamarnya yang bertanya, dilumat diam, melihat Timun makan dengan lahapnya. Suatu malam, ketika Arini baru saja pulang dari melayani pelanggan, Timun menyambutnya dengan wajah gelisah. Meski diasuh oleh seluruh penghuni gang pasar, tetapi ia lebih dekat dengan Arini. Aku boleh bertanya, Arini? Timun memanggil semua penghuni gang pasar dengan nama mereka, sebagai bentuk tidak ada hubungan apapun di antara mereka. Siapa orang tuaku? Tanya Timun setelah Arini mengiyakan. Hari ini, aku bermain di pasar. Aku bertemu dengan anak-anak di sana. Mereka tak pernah melihatku, jadi mereka bertanya asalku. Para pedagang di sana juga bertanya siapa orang tuaku. Arini dan beberapa penghuni gang pasar yang mendengarnya terdiam. Mereka saling melempar pandangan dan melemparnya terakhir pada Arini. Aku tidak tahu apa itu orang tua. Aku tidak pernah mendengar kata itu. Jadi aku bertanya. Katanya orang tua itu yang melahirkan kita. Siapa orang tuaku? Arini terdesak. Para penghuni gang pasar menyerahkan perihal jawaban itu padanya. Kamu lahir dari Timun, kata Arini akhirnya. Timun kaget. Para penghuni gang pasar kaget. Pun dengan Arini, ia tidak menyangka akan mengatakan itu. Tapi Timun seperti menerima jawaban itu. Ia tidak melanjutkan percakapan itu lagi. Sementara Arini juga tidak berniat memperpanjangnya. Keesokan pagi, Arini bangun dengan kepala berat. Timun sudah tidak ada di ranjangnya saat Arini terbangun. Dengan susah payah, Arini berjalan keluar. Ia mendapati bocah itu sedang bermain tanah. Kepala Arini terasa berputar, badannya melayang. Arini terhuyung menghantam lantai. Arini masih belum pulih benar ketika abang datang beberapa hari kemudian. Tanpa basa-basi, tangan abang menghajar Arini. Arini bahkan dihajar di depan penghuni gang pasar lain, juga Timun. Biar yang lain belajar, hukuman menolak panggilan pelanggan. Tapi Arini sedang sakit. Timun buka suara. Saat itulah abang menyadari keberadaan makhluk cantik dengan kulit kuning kecoklatan. Selama ini, Arini menyembunyikan keberadaan Timun ketika abang menyambangi gang pasar. Abang tidak memberikan balasan kalimat. Ia hanya tersenyum kepada Timun dan pergi begitu saja. Dan Arini semakin merasa tidak tenang. Terpaksa, Arini berangkat menemui pelanggannya.
Tapi ia kembali dengan wajah yang lebih mengenaskan. Biru-biru di wajahnya bertambah. Arini kembali mendapat hantaman dari abang. Arini masih sakit. Pelanggannya yang tak puas menghubungi abang. Abang menyusul dan beginilah Arini sekarang. Sudah beberapa hari Arini tidak bisa bangun dari ranjang. Kemarin abang datang dan hendak mengusir Arini. Arini selalu baik pada para penghuni gang pasar. Jadi dengan segala cara mereka mempertahankannya sebagai bentuk balas jasa. Mereka memutuskan Arini sudah saatnya pensiun. Arini akan tetap tinggal di gang pasar bersama Timun dan mengurusi urusan perut para penghuni gang pasar. Mulai hari ini, kamu bisa memanggilku ibu. Kita saling mengangkat sebagai anak dan ibu. Sejak hari pensiunnya datang, Arini lebih banyak menghabiskan waktu untuk berbelanja ke pasar, memasak untuk para penghuni gang pasar, bermain bersama Timun, mendongengkannya berbagai jenis cerita. Sama sepertiku, Timun Mas lahir dari Timun, kata Timun setelah mendengar cerita Timun Mas. Apa aku akan mengalami nasib yang sama? Dengan berat, Arini mengiyakan. Kalau begitu kita pergi saja, kata Timun. Andai bisa, Arini pasti sudah melakukannya sejak pertama ia datang ke gang pasar. Arini berasal dari keluarga miskin di desa kecil. Orang tuanya terjerat utang pada seorang rentenir. Sebagai gantinya, mereka membawa Arini dan membayar kelebihannya. Dan Arini diserahkan pada abang saat usianya 17 tahun. Arini pernah mencoba kabur, tapi orang-orang abang tersebar di mana-mana. Ia ketahuan dan pulang dengan wajah babak belur. Ia diancam jika kabur lagi, orang tuanya akan dihabisi. Arini pun memutuskan untuk tetap tinggal. Lagi pula, ia tidak tahu jalan pulang dan tidak memegang uang sama sekali. Setahun, 2 tahun, Arini masih memiliki keinginan untuk kabur. Tapi ia terlalu takut untuk melakukannya. Waktu berlalu. Dalam beberapa hari, Timun akan memasuki usia 17. Timun tumbuh menjadi gadis yang sangat ranum. Kulitnya yang kuning kecoklatan terlihat bercahaya ketika terkena matahari. Belum lagi ditambah minyak di wajah, semakin membuatnya mengkilap, seperti emas. Hari penjemputan itu pun datang. Arini tahu ia tidak bisa menyuruh Timun untuk kabur. Maka ia membiarkan abang menjemputnya. Sebelum keluar dari rumah, Arini memberi bungkusan kecil pada Timun. Kamu ingat cerita Timun, Mas? Tanya Arini dan dibalas angkukan Timun. Bawa ini. Apapun yang terjadi, katakan, kamu Timun Mas. Arini pun mengantar Timun menuju abang yang telah menunggu di luar.